Selamat malam yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Gogasiahaan MM selaku dosen pengampu pada matkul manajemen SDM 2 kelas MJ 418. Izin memperkenalkan diri Bapak, saya Radhika Ari Purwaning. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen SDM 2. Di sini saya mengambil materi di sesi 3 yaitu integrasi dan sesi 9 hubungan perburuan. Langsung. Nah, integrasi sendiri adalah perpaduan antara sumber daya manusia dengan organisasi agar menghasilkan tindakan yang efektif. Fungsinya agar karyawan dapat menyesuaikan diri antara keinginan dengan tujuan organisasinya. Nah, tujuan integrasi sendiri untuk mendorong karyawan agar bekerja keras dan berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan organisasi serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Prinsipnya dengan menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Untuk kebutuhan manusia sendiri terdiri dari 3 kebutuhan yaitu fisiologis, kategori sosial, dan kebutuhan egoistik. Nah, untuk model hierarki kebutuhan manusia itu ada beberapa ahli. Yang pertama menurut Abraham Maslow, kebutuhan ini tersusun berdasarkan hierarki, mulai dari kebutuhan fisiologis yang paling rendah dengan tingkat yang tertinggi ialah kebutuhan akan perwujudan diri. Sedangkan menurut Douglas McGregor, manusia itu merupakan makhluk kontradiktif yang memiliki sisi positif dan negatif. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan, seperti penyediaan jam pencatat kehadiran pegawai, flexi time, job enrichment, manajemen berdasarkan sasaran, pengambilan keputusan secara demokratis, dan partisipasi dengan lingkungan organisasi. Sedangkan menurut Chris Argyris, membaginya dalam dimensi kedewasaan untuk mencapai kesehatan mental yang baik dimulai dengan proses pendewasaan dengan 7 sifat sebagai berikut. Selanjutnya, menurut Frederick Herbert, untuk seseorang dalam pekerjaannya itu dipengaruhi 2 faktor, yaitu faktor motivator dan faktor hygiene. Nah, semua teori ini bermuara pada keinginan karyawan. Ada 10 totalnya. Yang pertama itu ada gaji, pekerjaan aman, rekan kerja, hargaan terhadap pekerjaan yang berarti, kesempatan untuk maju, kondisi kerja, pimpinan yang adil, pengarahan yang wajar, dan organisasi yang dihargai oleh masyarakat. Selanjutnya, kita dapat beralih ke sesi selanjutnya, yaitu hubungan perburuan. Nah, yang ini mengutamakan musyawarah mufakat untuk menghindari konflik. Namun, harus waspada juga karena seringkali uh, bukan yang memperjuangkan kebutuhan karyawan, tetapi diperalat oleh pimpinan perusahaan untuk menekan kepentingan karyawan. Sedangkan kolektif bargaining itu menekankan pada adu posisi tawar atau bargaining power. Konsep ini dibaratkan seperti demokrasi barat, sedangkan KKP seperti demokrasi Pancasila. Nah, negara kita memiliki landasan HPP, yaitu Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 45 sebagai landasan konstitusional. Sedangkan HPP sendiri adalah hubungan antara buruh, karyawan, pengusaha, dan pemerintah dalam rangka meningkatkan harkat kemanusiaan yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Lembaga kerjasama tripartit dan bipartit ini berada di sedang kalau tripartit itu di tingkat pusat atau daerah, sedangkan bipartit itu di tingkat perusahaan. Nah, keduanya itu peranannya sama, itu mengadakan dialog komunikasi dan konsultasi atas dasar merumuskan pemecahan atas masalah. Untuk hubungan industrial sendiri adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk dari para pelaku produksi barang jasa seperti pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Perselisihan ini akan muncul apabila dapat perbedaan pendapat antara hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat pekerja buruh di dalam satu perusahaan. Nah, cara menyelesaikan konfliknya itu melalui perundingan bipartit secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila tidak bisa, lalu melalui konsiliasi atau mediasi ke pihak ketiga hingga langkah hukum terakhir di Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Nah, untuk sejarah pergerakan buruh sendiri itu dimulai dari era penjajahan Belanda dengan pembentukan NUJ dan PSTP. Selanjutnya di era pendudukan Jepang itu tidak ada, era Orde Lama itu
muncul organisasi perguruan di bawah naungan partai politik dan beberapa undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian ada era Orde Baru, kemudian yang terakhir ada era reformasi. Untuk pola multi-organisasi saat ini membawa implikasi berat bagi manajemen seperti persaingan keras antar serikat, potensi penurunan produktivitas akibat izin kegiatan organisasi, hingga tuntutan kesejahteraan yang kurang rasional akibat euforia kebebasan. Nah, untuk menyikapinya secara kondusif, maka kita dapat melakukan peninjauan ulang strategi dan kebijakan manajemen SDM agar ada adaptif dengan tatanan baru, mempertegas hak dan kewajiban melalui peraturan perusahaan atau KKP, mengembangkan program manajemen konflik yang tepat dan tepat, serta memahami aspek legal dari regulasi ketenaga kerjaan yang berlaku. Sebagai penutup, untuk integrasi yang harmonis dan hubungan industrial yang sehat adalah kunci utama dalam membangun kemitraan yang produktif dan memanusiakan manusia demi keberlanjutan organisasi. Demikian presentasi dari saya, Radita Arifurwani. Terima kasih.